dilakukan agar generasi muda bisa mencapai kesuksesan yang dapat membawa Indonesia maju? Iya, tadi bicara dengan generasi emas 2024, 2045 maksudnya. Itu adalah yang paling utama buat generasi Z dan Alpha, juga milenial, harus belajar lebih rajin, lebih semangat, terutama mengenai hal-hal yang sifatnya internasional dan juga teknologi. Karena kalian nih yang sekarang SMP, SMA ataupun SD sekarang yang akan memimpin kepemimpinan di generasi emas 2045. Jadi yang paling utama adalah belajar dan belajar juga tanggap dengan hal-hal baru yang ada di sekitar. Di mana saja generasi muda dapat mewujudkan cita-cita dan berkreasi untuk menciptakan masa depan baik serta dapat memajukan negara Indonesia? Yang pertama pasti di sekolah. Ya, selain di sekolah juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Bisa tuh nanti kalian kembangkan diri. Banyak contoh ya, seperti calon pemimpin itu mereka majunya di sekolah karena organisasi seperti OSIS, ekskul dan sebagainya. Juga kalau misalnya punya kegiatan di luar seperti les tambahan dan sebagainya juga bisa. Jadi yang utama adalah sekolah, yang kedua tambahan seperti ekskul dan lain sebagainya. Menurut Bapak, kapan sih usia pendidikan prioritas generasi muda? Usianya itu ya dari usia, saya bilang ya, paling produktif itu 14-15 sampai 17, maksimal itu 45-50. Itu masih produktif. Apalagi sekalian masih 14 sekarang ya, SMP 14 itu sangat produktif sampai 45-50. Gitu. Siapa saja yang akan mempengaruhi generasi muda saat ini? Yang paling pertama adalah diri sendiri. Yang kedua lingkungan, tempat dia main. Misalnya kamu nih mainnya sama anak-anak yang baik, kamu akan ikut jadi baik. Kalau kamu berteman sama yang kurang baik juga tidak baik. Yang ketiga adalah keluarga. Ayah, ibu, kemudian adik, kakak. Yang keempat adalah lingkungan di sekolah. Ya, teman-teman di sekolah, guru dan sebagainya. Itu sih saya kira. Mengapa mereka bisa mempengaruhi generasi muda? Sebenarnya sih lebih kepada karakter kita terbentuk dari apa yang kita laksanakan. Teman-teman, kemudian orang tua, lingkungan. Karena kita sering bertemu, maka pola pikir kita akan ikut sama seperti mereka. Jadi kalau kalian mau maju, ikuti orang-orang baik, maka nanti akan maju juga. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai generasi muda untuk Indonesia emas tahun 2045? Tanggapan, Mbak Pula? Bagaimana tanggapan Bapak mengenai generasi muda untuk Indonesia emas tahun 2045? Ya, tanggapannya adalah selalu belajar, kemudian tanggap dengan hal-hal baru, terutama ya teknologi IT, kemudian juga jangan mau ketinggalan sama bangsa-bangsa lain. Ya, gitu. Terus, apa saja masalah yang dapat menghambat produktivitas generasi muda zaman sekarang? Yang pertama adalah rasa mager, ya, terlalu senang bahan. Yang kedua adalah game, itu terutama laki-laki ya, sering main game, jadi belum belajar. Yang ketiga masalah-masalah yang berupa tontonan yang kurang baik, banyak tuh sekarang zaman sekarang. Dan yang keempat adalah terlalu lama memegang HP, seperti scroll TikTok, IG dan sebagainya. Itu yang menghambat. Jadi kurangi itu semua untuk mempelajari hal-hal baru. Kami mendapat data bahwa generasi muda saat ini sedang mengalami krisis dalam literasi. Menurut Bapak, apa saja program yang bisa dilakukan untuk mengurangi krisis literasi yang dialami oleh generasi muda zaman sekarang? Itu ya. Jadi sebenarnya literasi itu kita dengan banyak membaca bisa. Cuma kita memang lebih senang menonton ya. Maka dari itu belajar itu untuk literasi. Contoh kalian punya aplikasi TikTok, Instagram, di situ banyak informasi sebenarnya. Belajar membaca, dan yang paling utama adalah satu hari minimal 1 lembar bacaan. Buku apapun itu dibaca minimal 1 lembar. Gitu ya. Kami juga meneliti bahwa negara Indonesia memiliki tingkat IQ yang rendah, yaitu dengan rata-rata IQ 78, 49 dan berada di peringkat ke-129 secara global. Apakah hal tersebut akan berpengaruh bagi masa depan bangsa? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Tentu sangat berpengaruh ya, ini bukan hal yang ringan. Jadi banyak faktor kalau menurut saya, dari kebijakan pemerintah,
selaku dinas pendidikan, kemudian pemerintah secara umum, yang kedua kebiasaan masyarakat kita, ya, yang ketiga arahan dari keluarga orang tua yang jelas. Banyak banget contoh kita di Cina misalnya. Di Cina itu dimaksimalkan megang HP setengah jam per hari. Di Indonesia itu termasuk negara yang sangat santai, bahkan orang tua membiarkan anak main HP sampai berbelas jam misalnya. Maka kalau ingin merubah indeks IQ Indonesia yang masih rendah, itu perlu dari pertama pemerintah, yang kedua dari keluarga ayah dan ibu, yang ketiga adalah dari kita sendiri mengurangi bermain HP. Okay. Yang terakhir Pak, apakah numerasi dapat mempengaruhi masa depan generasi muda? Numerasi, ya tentunya sangat berpengaruh, ya, literasi dan numerasi sangat berpengaruh karena memang kita saat kita berada di lapangan nanti di masyarakat itu dua, literasi dan numerasi. Contoh misalnya kita belanja ke warung, ada kembalian, ada uang lebih, kita pakai numerasi dan banyak lain sebagainya. Jadi dua hal yang paling utama adalah literasi dan numerasi dan sangat berpengaruh. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.